Saking bagusnya tempat ini dulu. Sayang sekali ini banyak yang tidak tahu ya. Saya sendiri pun baru tahu di sini nih ada kolam yang dulunya dipakai oleh masyarakat pertama kali di sini ya, sebelum kerajaan Siak berdiri, dan di sana itu adalah sebuah perkampungannya. Luar biasa rupanya di sini. Ini ya sangat-sangat banyak embah yang warna kuning, yang warna putih, yang belang-belang nih. Oh, menghampirinya sangat-sangat banyak nih. Kenapa? Masalahnya ini zaman dulunya mereka yang menjaga, yang asli, yang gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Selamat berjumpa kembali di Kelana Channel. Kali ini kita masuk kepada video yang kedua, yaitu mengenai kota yang hilang. Dan pada video yang pertama kita sudah mencoba untuk mengungkap keberadaan daripada kota yang hilang, di mana betul bahwa disinilah terdapat sebuah peradaban yang cukup besar, yang mana Mbak Mary dan juga Mas Raden melihat bahwa ada sebuah kota atau sebuah pemukiman yang sangat padat, dan ada sebuah bangunan yang cukup besar yang diasumsikan itu bisa jadi itu adalah sebuah istana. Namun walau alam, kita perlu pengkajian, dan mudah-mudahan saja dengan adanya tayangan ini kita bisa melihat dan juga bisa menggugah daripada orang-orang yang berkompeten di sini untuk menjaga dan melestarikan apa yang menjadi jejak sejarah di kota Siak ini. Dan pemirsa, di sini ditemukan bentuk daripada kota yang ataupun juga bentuk daripada peradaban kehidupan yang ada di sini, yang disinyalir itu memang pada masa kerajaan ataupun juga pemerintahan Megat Kudu, itu tidak lepas seperti apa namanya itu gerbang yang ada di depan tempat itu, dimana bentuknya ya seperti kubah yang tidak menyambung gitu. Jadi seperti kubah gini, dan pemukimannya pun seperti itu. Dan di sini kami mencoba untuk mengilustrasikan seperti ini, di mana ada rumah, kemudian kolam yang dikatakan di situ ada kolam yang berwarna hijau dan biru, yang disinyalir memang untuk tempat pemandian dan mencuci ya. Sangat banyak. Ini kan memperhatikan sebenarnya. Jadi pemirsa nih, kalau menurut Mbak Mary ini banyak datuk-datuk yang datang ke sini. Itu bermacam-macam warnanya. Putih, kuning. Ya. Apa ya ada yang bisa diajak komunikasi? Dia lagi menunggu pemimpin ya. Oke, mudah-mudahan aja niat kita dikabul. Ini sangat, wah, badannya gede-gede. Gede-gede, saya aja nengoknya takut. Kalau digambarkan ya, itu sebesar gimana? Kita ya mungkin di bawah ya. Wow. Tapi ini katanya, ini ada bocoran katanya di sini memang masih ada yang asli. Oke. Ada hari-hari tertentu dia duduk di sana. Di tempat ini.
Ya mudah-mudahan kita tidak berjumpa ya. Dia muncul hari-hari tertentu, insya Allah. Hari-hari tertentu. Setiap ada orang yang berniat jahat, dia memang muncul. Ya, kita kembali ke apa? Nah, ke datuk-datuk tadi. Jadi kalau apa menunggu pemimpinnya seperti apa ya? Rupanya yang memanggil itu datuk yang di pohon besar sana, Bu. Memanggil gimana? Ibaratnya mungkin dia takut kita mengambil barang milik mereka yang bukan hak kita. Makanya si Mbah tuh menghampiri kita. Oh gitu ya. Oke. Oh jadi memang datuk yang di sana itu yang pemimpinnya, bukan? Kalau dibilang pemimpin sih enggak, tapi dia yang sering menjaga di sini. Sama yang di pohon ini, pohon yang besar ini, sama pohon besar sana. Nah, gerbang yang ini rupanya ini gerbang gaib orang Bunian. Pada masa itu orang Bunian rupanya membantu juga. Ibaratnya perjuangan itu? Bukan perjuangan, masyarakatnya tuh kan bertetanggaan nih. Ibaratnya kayak mana ya? Akrab, saling menyapa. Saling membutuhkan. Jadi buktinya ada sirih. Iya. Ini buktinya ada itu sirih. saya yang tadinya saya mau ini loh, mau apa namanya itu, mau menyebut loh ini sirih. Pemirsa coba lihat ya, di sini ini tempat memang tidak ada terjamah ataupun juga tidak ada kehidupan di sini, tetapi ini ada sebuah sirih ya, ada tanaman sirih ya. Ini bukti bahwa di sini memang ada kehidupan, dan tadi sudah dicoba itu memang betul daun sirih. Jarang loh ada yang nanam di hutan sirih, yang nanam di hutan jarang loh. Ini di sini dan berdekatan dengan kolam. Berarti betul di sini sebuah taman. Saya melihat kayaknya ini di dulunya ke atas. Iya. Tuh. Nah. Ada yang dirasakan lagi atau gimana, Mas? Kalau saya adem-adem aja kayaknya. Iya, memang suasananya memang adem. Nggak ada istilahnya ancaman ataupun apa memang gitu ada kan, karena ancaman. memang niat kita tidak macam Kita disambut dengan baik. Cuman dia bilang dia mengizinkan untuk membuktikan di sini memang ada. Iya. Kita coba istilahnya membuka tabir yang selama ini memang menjadi tanda tanya gitu kan. Karena selama ini yang diketahui, baik itu di seberang sana di Buantan, ya kan dekat makam Sultan, itu beranggapan semua bahwa istana itu ada di seberang sana. Istana tuh di sini. Ya itu. Jadi beranggapan semua di sana karena tonggak-tonggak yang dijumpai di sana ya Mas ya. Itu tak walau-walau nggak tahu tonggak untuk apa gitu. Yang selama ini diangkat. Yang sekarang mungkin masih tersimpan di samping makam. Itu. Dan rupanya istananya itu di sini. Di seberangnya. Betul yang dinamakan istana dari timur itu. Ini banyak ya, sampai ke arah ke sana mungkin bisa menyatu dengan kolam hijau sana tuh. Dari kolam hijau itu aja masih masyarakat ke sana masih banyak. Kolam hijau seberang? Iya. Jadi ini perkumpulan ini rumah-rumah masyarakat ini larinya ke sana. Dan yang kebelah sana itu Kampung Bunian. Ini mumpung ada Mas Tri di sini ya. Biar Mas Tri masuk sini, Mas Tri, biar kami selama ini panggil. kan Mas Tri kan yang selama ini merawat di sini
yang selama ini mengenal wilayah ini. Sekarang kita tanya nih dia. Sini Mas. Mana tahu pengamatan saya Betul, salah betul. atau kayak mana kan, Oke. bisa diperbaiki. Selamat siang. Ini Mas Tri ya, tadi sudah kita coba ungkap ya kan bagaimana keberadaan daripada tempat ini, dan sudah digambarkan, tergambar ya bahwa di sini memang ada perkampungan yang besar. Kemudian disinyalir juga di sini itu istananya terletak di sini, ya kan, istananya. Dan kemudian di sini juga ada bukti bahwa di sini ada kolam. Ada kolam yang selama ini memang kita tidak tahu di sini ada kolam yang digunakan pada zaman dulu. Nah, bagaimana menurut Mas Tri selama merawat di sini, dan beliau ini ya yang merawat tempat makam Sultan yang pertama ya, dan kemudian juga di wilayah sini beliaulah yang merawat. Jadi bagaimana tuh Mas? Yang cerita yang tentang hunian tadi. Nah, baik yang Bunian ataupun juga tempat ini. Kalau masalah orang yang Bunian ini tadi, masyarakat yang seberang sana Iya. itu pernah ketika itu motong getah karet pagi. Cuman nampak bayangan duduk di atas tunggul. Di kebun karet. Iya. Jadi sekali pandang hilang. Ini kebun karetnya di seberang atau di sini? Seberang sini yang Di sini? bilang arah ke sana tadi. Iya, arah sana. Oke. Terus. Satu. Yang kedua, ciri khasnya adanya orang Bunian tuh ada ayam hutan sama rusa. Rusa ada 1 ekor lagi yang sampai saat sekarang ini belum dapat. Di sini? Ya. Itu tanduknya sudah disarangi lebah. Wow, Bekas kayak sarang lebah. saking tuanya. Iya. Jadi termasuk ibaratnya menunggal. Betul. Dan ini kalau bahasa apanya keramat kan? Ya. Iya kan? Kalau bahasa kitanya itu yang dia keramat nih. bisa menjelma menjadi rusa, bisa menjelma jadi simbahnya tadi, datuk tadi. Rubah-rubah. Iya. Jadi itu memang. Jadi mengapa disebut orang Bunian? Dia orang, bukan hantu orang. Iya. Orang. Kalau ada sirih hitam, itu senjata dia itu bisa menghilang. Senjatanya. Iya. Suruh. Kalau orang Jawa, suruh. Kalau orang Melayu, sirih. Iya. Suruh. Berarti bisa Suruh. mungkin hanya itu aja sedikit. Oke. Itu mengenai bangsa Bunian itu ya. Oke tadi ya. Terima kasih. Nah, itu salah satu bukti pemirsa bahwa di sini memang masih kental dengan perkampungan dari Bunian itu ya di sini. Dan sampai saat ini konon katanya ada seekor rusa yang tanduknya itu sudah disarangi lebah. Gimana coba itu lamanya lebah sampai bersarang di situ. Wallahu alam ya. Oke pemirsa, yang jelas kita coba berniat mengungkap apa yang ada di sini ya. Mudah-mudahan saja apa yang kita niatkan bisa diberi jalan dan bisa digambarkan jelas-jelasnya. Oke. Nah pemirsa, tidak jauh dari pemukiman itu sekira ya kalau diperkirakan itu ya sekitar 500 meter ya, itu ada sebuah benteng yang kira-kira panjangnya bisa diperkirakan ya, itu walau alam kita belum mengukur secara pasti, namun diperkirakan itu sepanjang 500 meter ya, kalau tak salah 500 meter gitu kan. 500 meter, dan bentuknya ini yang sangat unik. Bentuknya itu yang sangat unik, dengan ketinggian dari benteng itu adalah sekitar 6 meter, kalau mungkin pada zaman itu 6 meter. Dan sekarang ini memang tidak terlalu tinggi karena
terjadi abrasi dan juga pengikisan ya oleh alam. Dan juga lebar daripada benteng itu ya. Benteng itu lebarnya kira-kira sekitar ya bisa jadi itu 7 sampai 8 meter gitu. Memang agak luas ya, agak luas di situ, agak tebal dan luar biasa sekali pemirsa. Di mana benteng seluas itu ataupun juga sepanjang itu bisa dikerjakan ya. Dikerjakan dengan dengan rapi, dan kita bisa bayangkan berapa orang untuk membuat benteng itu. Berarti ramai gitu kan. Itu bisa dikatakan seperti itu. Nah, kemudian bentuk daripada benteng itu mungkin kami bisa gambarkan ya. Kami bisa gambarkan atau ilustrasikan seperti ini. Nah, jadi keunikannya itu seperti ini. Mungkin ya ini perlu kajian juga gitu kan, entah itu melalui pemotretan dari atas ataupun juga bagaimana, tetapi dari bentuk benteng yang ada itu kayaknya mempunyai atau seperti mempunyai sebuah filosofi tertentu ya kan. Walau alam mungkin itu yang berkompeten di situ yang mengkaji dan juga menelitinya. Dan pemirsa, di dalam benteng itu ada sebuah kolam. Nah, ada sebuah kolam yang memang kalau menurut penerawangan ataupun juga penglihatan dari Mbak Mary dan juga Mas Raden, itu adalah tempat atau bisa dikatakan sebuah taman juga ya, bisa dikatakan taman juga. Dan di situ memang dulunya itu terlihat di sekeliling dari taman itu adalah bunga-bunga yang uniknya warna merah gitu. Walau alam, dan di situ juga ya kita belum tahu ada sosok ikan peliharaan dari sang ratu ya. Itu mungkin kita tidak bisa memastikan bahwa itu ada atau tidak ada, namun secara goib itu ada ya. Dan pemirsa, dari benteng yang dibuat itu tentu ada maksud dan fungsi tertentu. Nah, di sini Mas Raden melihat bahwa fungsi daripada benteng ini selain untuk menjaga musuh, yaitu terutama Portugis, karena waktu itu memang kerajaan Melaka dengan Siak ini ya, ada suatu kerjasama pada masa itu ya, abad ke-14 itu ada kerjasama terutama dengan Belanda untuk memerangi Portugis gitu. Jadi wajar saja gitu kan benteng itu dibuat untuk menjaga ataupun juga untuk menghalau pasukan daripada Portugis untuk masuk ke wilayah kerajaan daripada Megarkudu. Dan pemirsa, benteng itu juga berfungsi sebagai pusat pelatihan daripada pasukan-pasukan kerajaan waktu itu. Oke pemirsa, jadi dari apa yang sudah kami telusuri dan apa yang sudah kami temukan di sini, bahwasanya ini adalah merupakan sebuah masukan, ya kan? Karena sangat disayangkan yang dulunya tempat ini mempunyai peradaban yang begitu besar, jangan sampai semuanya itu hilang dan sirna tanpa ada yang mengenang ataupun juga memelihara daripada tempat ini. Oleh sebab itu kami bermohon kepada pihak yang berwenang, mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini mereka tergugah, mereka berniat untuk menjaga dan membangkitkan bahwa itu adalah jejak sejarah daripada Siak pada masa itu. Ini bentengnya. Lebih dari 2 meter. Iya. Lebih 2 meter kita tengok dari depan. Memang tertata rapi ya. Ini supaya sana yuk, coba sebentar. Yuk. Apa? Kita cepat bentar.
Oke pemirsa, ini adalah salah satu bukti benteng pertahanan pada masa-masa itu, masa Kesultanan Johor. Ada kerjasama dengan Belanda untuk melakukan penyerangan terhadap Portugis. Oke, kita lihat. Baik pemirsa, sekarang kita berada di lokasi yang mana dikatakan ada bentengnya itu ya, ada gundukan tanah. Bentuknya itu memang sangat unik juga ya Mas ya. Seperti yang dijelaskan sama Mas Tri tadi, bentuknya itu seperti petak ya. Petak melingkari atau memagari sebuah areal. Nah itu bisa dijelaskan Mas, sewaktu Mas jumpa dengan apa namanya itu lokasi seperti ini. Waktu ketika jumpa, Iya. awal ketika jumpa sekitar tahun 2005 kalau gitu. Ketika itu kita mencari kayu cerocok. Jadi sekitar ini belum sawit seperti ini, masih hutan, kayu masih besar. Iya. Jadi tanah apakah ini? Tanah benteng apakah ini? Jadi kita keliling panjang, kurang lebih sekitar 100 meter pun masih bisa jadi lebih. Lebih ya, 100 meter lebih ya. Jadi kita penasaran, masuk ke areal tengah pun tidak dijumpai seperti entah batu batan, entah nensan, entah apa, enggak dijumpai sama sekali. Nah, cuman ini di depan nih, yang depannya lebih tinggi tanah fotonya. Kira-kira tingginya Sekitar tingginya 2 meter. 2 meter ya. Ada 2 meter, bisa jadi lebih. Dari depan nih ke sini sekitar kurang lebih 20 meter. Ini ada kolam nih. Iya. Itu. Jadi bentuknya itu memetak ya. Iya. Petak gitu kan. Cuman ada menjorok seperti begini ya. Ya, depan Begitu. sedikit yang Iya. Ada tonjolan sedikit itu. Jadi nggak tahu maksudnya apa itu ya. Seperti itu. Nah jadi mungkin nanti akan kita tanyakan sebenarnya tempat apa. Kok ada gundukan tanah yang memanjang yang seperti membentengi suatu wilayah. Kalau menurut Mbak Mary gimana Mbak? Ini apa nih? Iya memang betul ya, ini sebuah benteng dan sebetulnya dari sini sampai ke tempat tujuan yang pertama kita di sana. Waktu di makam tadi? Oh, berarti ada lebih kaitannya? besar lagi ke iya, pokoknya melebar ya. Panjang. Memang saat pembuatan lebih tinggi dari depan daripada yang di belakang. Jadi kalau menurut pandangannya ini apa sebenarnya di sini? Di sini areal tempat penyimpanan barang-barang, pusaka-pusaka, terus ya kayak bahan pangan juga. Semuanya di sinilah, sama yang ini, kolam ini ternyata termasuk areal taman. Jadi ini taman dulunya ya? Taman, oke. Taman. Padahal kita kalau lihat dari apa jarak antara kolam ini ke tempat kolam yang di sana itu betul, sebetulnya tidak jauh. sekitar kurang lebih 500 meter. 500 meter itu, sekitar 500 meter ya jaraknya ya. Ke sebelah hilir daripada tempat tadi. Jadi kolam ini untuk apa sebenarnya nih? Taman ada kolam ini. Ini bukan sekedar kolam aja ya, warnanya warna hijau. Cuma ini sudah ke bawah mungkin airnya aslinya hijau. Dan di sini ibaratnya ada sebuah peliharaan. Apa tuh? Peliharaan ya, punya putri, punya raja. Ikan maksudnya? Ya, kayak sebuah ikan. Seekor Ikan. Okay. Ini adalah salah satu taman dulu. Taman persinggahan seorang putri. Penasaran saya, ikan apa yang ini? Kalau menurut Mbak Mary gimana tuh? Ikan apa kira-kira ya? Tidak bersisik ya, kayak lele gitu. Kayak mana ya, kepalanya itu kayak bentuk boneka gitu. Hah? Kayak boneka, terus badannya tuh sama ke ekor tuh tipis sekali. Tipis.
seperti ikan apa ya? Dibilang ikan lele nggak juga. Bentuknya kayak enggak, kayak ikan ini ya, kayak ikan apa namanya itu, lohan gitu, seperti gitu ya bentuknya. Bentuk lohan gitu ya. Kalau bentuknya kayak ikan mas atau bentuknya atau gimana? Bentuk fisik dari ikan itu. Yang saya tengok bentuknya tuh kayak boneka, si badan tuh tipis. Nggak tahu deh ikannya apa. Kalau sekarang miripnya apa? Bentuknya tuh. Saya baru nengok. Oh, baru nengok. Ya memang aneh ya. Cobaan sang putri. Ya, memang ini ikan mungkin gaib ya. Ikan gaib, jadi tidak bisa kita jelaskan, walaupun kita jelaskan pun memang tidak ada di alam kita gitu kan. Jadi memang susah gitu. Yang jelas itu adalah peliharaan dari sang putri ya. Putri yang mana dulu? Putri dari Gasib itu ya? Yang tadi. Oh, si Junjung Laut. Oke. Ya, kalau menurut Mas ada nggak dengar gitu cerita? Kalau yang bisa nengok kasat mata, dikelilingin ini bunga merah. Iya, satu taman punya. Jadi dikelilingi bunga merah. Merah. Bentuknya mawar atau apa? Kayak sebentuk bunga mawar, tapi bukan bunga mawar. Jengger kotok atau jengger ayam gitu? Nah, saya sama bunga kurang paham juga. Dasar perempuan gak suka bunga. Oke, jadi memang ini suatu taman ya. Iya. Nah, kalau Mas lihat gimana Mas? Kalau saya perhatikan, memang saya membenarkan bahwa di sini adalah tempat singgasana sang putri untuk tempat bermain atau suatu taman. Jadi banyak ditumbuhi sebuah taman-taman di sekitar sini. Karena tak jauh dari taman ini, di sana pun ada sejenis lapangan gitu, tempat berlatih perang para prajurit dulu di sana. Oh. Jadi untuk berlatih apapun di sebelah sananya. Makanya agak luas lokasinya di sini. Oke, jadi bisa disimpulkan gitu kan? Iya. Benteng dengan tempat berlatih prajurit, berarti ini suatu pertahanan dong. Betul sekali. Ini adalah suatu pertahanan pada masa itu. Kesultanan Johor masih bekerjasama antara Belanda untuk mengadakan suatu penyerangan terhadap Portugis. Makanya didirikan suatu benteng keliling. Iya. Berarti sekitar tahun atau abad ke? Kalau dari abadnya, udah saya katakan dari awal, abad 15-11, kota terbesar ini udah berdiri di sini. Udah ada. Sekitar 100 tahunan lebih lah. Oke, Ya, jadi kalau kita kaitkan ya pemirsa ya dengan cerita kota yang hilang, itu di sini ada kaitannya. Iya. Di sini ada kaitannya, berarti perkampungan yang ada di sana tadi sampai ke sini loh. Jadi di sini pusat perdagangannya juga. Gitu. Makanya dikelilingi gundukan tanah yang tinggi ya, sekitar 2 meter lebih itu. Ini suatu pertahanan juga di sini, karena memang ada perkampungan di sini. Oke. Jadi sudah jelas ya bahwa memang di sini merupakan sebuah kota dulunya. Iya, kota terbesar dulunya. Pertama kalinya di sini nih. Jadi kalau menurut Mas Tri gimana? Sama ya, seperti itu. Oke. Jadi pemirsa, terjawab sudah ya. Apa yang menjadi teka-teki selama ini, bahwa kota yang hilang dulunya memang benar-benar ada sebuah kota yang sangat besar, dan lokasinya itu adalah di areal sini, dan juga di daerah pemakaman Seberang makam iya, Raja Kecil. di seberang makam Raja Kecil. Jadi yang dinamakan Kota Ringin inilah tempatnya, dan merupakan perkampungan terbesar pada waktu itu. Oke pemirsa, mungkin ya sedikit itu ya yang bisa kita ungkap. Ya, ini pun berdepanan dengan kolam hijau. Iya. Oh iya Di pemirsa. kolam hijau itu jadi sebelum Raja Kecil hadir di sini itu udah ada. Iya.
Ibaratnya dia meneruskan. Oke, jadi pemirsa ya, sebagaimana ini dilihat bahwa sewaktu zaman kerajaan atau Raja Kecik berkuasa di sini, kolam hijau dan juga daerah sini ini sudah ada. Dan ini menjadi pusat pertahanan juga ya, pusat pertahanan bagi beliau. Ada lagi yang mau disampaikan atau diungkap atau suasana lain? Mungkin setelah dari sini nanti kita akan lakukan penelusuran untuk melanjut daripada sejarah ini. Mungkin masih ada kaitannya yang di Syekh Bandar itu. Iya. Begitu Syekh Bandar yang tepatnya di Sabau, karena masih ada kaitannya. Dimana Tempat ini? pelabuhannya, Pelabuhan. dermaganya terbesar untuk Cukainya di sini ya? ya di Syekh Bandar itu, Pak. Oh, di Syekh Bandar itu ya? Benarnya di situ. Oke. Oke, jadi nggak ada lagi yang perlu di apa ya? Oke, pemirsa, mungkin kita cukupkan dulu penelusuran kita kali ini, yang mana kita sudah mendapat jawaban bahwa kota yang hilang itu dulunya memang betul-betul ada. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini, ikuti terus penelusurannya untuk mengungkap misteri-misteri dan jejak-jejak misteri yang belum pernah terungkap. Kami dari tim Kelana Channel mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.